Saldo ATM tipis dan hidup makin suram? Nah, itu bukan salah nasib, tapi karena mental lo selembek permen Yupi. Saldo ATM tipis dan hidup makin suram, nah itu bukan salah nasib, tapi karena mental lo selembek permen Yupi. Gue bakal bongkar kenapa gaya hidup self-reward lo itu sebenarnya racun yang bikin lo makin miskin dan depresi. Jadi, kita bahas tuntas soal sindrom mental Yupi, kondisi di mana lo pengen hasil manis tapi alergi sama yang namanya tekanan. Jujur aja ya, banyak dari lo yang sekarang lagi terjebak dalam delusi. Lo ngerasa dunia ini nggak adil, padahal kenyataannya lo cuma nggak punya resilience alias daya tahan buat berjuang. Mental lo itu manis di luar, kenyal-kenyal empuk, tapi begitu kena panas dikit atau dapat tekanan dari realita, lo langsung meleleh dan gak berbentuk. Lo ngerasa butuh healing tiap minggu, padahal beban kerja lo belum seberapa. Lo ngerasa berhak dapat kopi seharga 50.000 tiap sore cuma karena lo udah bangun pagi. Ya elah, itu bukan self-love, itu adalah kegagalan lo dalam ngatur sistem dopamin di otak lo sendiri. Serius, lo lagi ngebiasain otak lo buat dapet hadiah tanpa ada usaha yang sepadan. Di episode Logika Otak kali ini, gue nggak bakal kasih lo motivasi sampah yang bilang semua bakal baik-baik aja. Enggak, hidup lo nggak bakal baik-baik aja kalau mindset lo masih lembek. Kita bakal bedah secara psikologis gimana sindrom mental Yupi ini perlahan-lahan ngebunuh ambisi lo, bikin kantong lo bolong, dan akhirnya bikin lo jatuh ke jurang depresi karena ekspektasi lo gak pernah ketemu sama realita. Kalau lo ngerasa punya keberanian buat ngeliat cermin dan nerima kenyataan pahit ini, tonton video ini sampai habis, karena ini adalah langkah awal buat lo berhenti jadi pecundang yang manis dan mulai jadi pemenang yang tangguh. Gue mau jujur sama lo. Gue perhatiin belakangan ini, nah banyak banget dari lo yang dikit-dikit minta healing, dikit-dikit ngerasa burnout, padahal kerjaan lo tuh baru juga dimulai. Kan lo ngerasa lelah mental cuma gara-gara dapat revisi dikit, atau dikritik keras sama atasan. Fenomena ini makin parah, karena lo terus-menerus nyari validasi di internet yang bilang kalau nggak apa-apa buat istirahat. Masalahnya, lo itu lagi kejebak dalam bubble kenyamanan instan. Lo dibuai sama narasi self-love yang salah kaprah, yang sebenarnya cuma kedok buat rasa malas lo. Serius, lo ngerasa dunia harus selalu ramah dan ngertiin perasaan lo. Padahal kenyataannya, dunia nyata itu keras, men. Ini bukan taman bermain tempat lo bisa manja-manja tiap kali dapat tekanan. Jadi, coba lo pikir pakai logika. Kebahagiaan sejati dan cuan yang melimpah itu gak bakal datang dari rebahan sambil scrolling konten sampah yang cuma ngasih lo asupan dopamin murah. Dengerin gue, semua pencapaian besar di dunia ini butuh yang namanya friction atau gesekan. Tanpa gesekan, gak akan ada api. Tanpa tekanan, karbon gak bakal jadi berlian. Secara psikologis, otak lo itu didesain buat tumbuh lewat tantangan. Nah, kalau lo terus-terusan ngehindarin kesulitan dan selalu milih jalan yang paling gampang, mental lo bakal jadi lembek kayak permen Yupi. Gampang penyet, gampang hancur, dan sama sekali gak punya daya tahan. Lo harus sadar, kalau rasa gak nyaman, rasa capek yang beneran, dan tekanan itu adalah sinyal kalau lo lagi berkembang. Kalau lo terus-terusan lari dari gesekan dan lebih milih kenyamanan palsu yang lo dapet dari gadget lo, ya jangan heran kalau hidup lo jalan di tempat. Dengerin gue, lo nggak bakal pernah dapat kebahagiaan yang deep kalau lo nggak berani berdarah-darah di medan tempur realita. Nah, langkah pertama buat nyembuhin mental Yupi lo yang lembek itu cuma satu, dopamin detox total. Gue mau lo jujur sama diri lo sendiri. Berapa jam sih waktu yang lo buang cuma buat nge-scroll video sampah yang sebenarnya lo bahkan nggak peduli apa isinya? Itu yang gue sebut sebagai dopamin sampah. Otak lo itu lagi dibombardir rangsangan instan yang bikin lo ngerasa senang semu. Padahal sebenarnya otak lo lagi diperes sampai tumpul. Lo harus sadar, men. Lo itu bukan lagi gunain HP, tapi lo yang lagi digunain sama HP. Kan lo udah jadi budak algoritma yang didesain buat bikin lo tetap rebahan, nggak produktif, dan ngerasa cukup cuma dengan ngeliat hidup orang lain yang kelihatannya lebih wah. Kenapa lo susah fokus? Kenapa lo ngerasa hampa padahal udah scrolling berjam-jam? Ya karena reseptor dopamin di otak lo itu udah jebol.
Lo butuh asupan yang lebih kenceng tiap detiknya cuma buat ngerasa normal. Efeknya, jadi malas gerak, gampang bosan kalau disuruh belajar atau kerja keras, dan akhirnya hidup lo makin stagnan. Jadi, lo miskin karena lo nggak punya kendali atas atensi lo sendiri. Gue tantang lo sekarang juga, matiin semua notifikasi nggak penting di HP lo. Nggak perlu tahu siapa yang like foto lo. Nggak perlu tahu drama apa yang lagi trending di Twitter. Sadar men, kebahagiaan itu bukan datang dari validasi digital atau jumlah like yang lo dapat. Kebahagiaan yang mahal, kebahagiaan yang bikin lo ngerasa hidup, itu datang dari progres nyata yang lo bangun pas lo lagi nggak kelihatan di medsos. Itu pas lo lagi keringetan di gym, pas lo lagi pusing belajar skill baru, atau pas lo lagi fokus ngerjain side hustle lo tanpa gangguan. Disitulah kebahagiaan sejati terbentuk, lewat keringat dan fokus, bukan lewat jempol yang gak berhenti nge-scroll. Stop jadi pemuas algoritma, mulai jadi penguasa diri lo sendiri. Nah, sekarang gue mau kasih lo satu rahasia yang bakal misahin lo dari populasi mental yuppie yang lembek di luar sana. Aturannya simple banget, tapi gue jamin 90% dari lo bakal berat buat ngelakuinnya. Namanya The 2-Hour Hard Task Rule. Dengerin gue baik-baik. Kebanyakan dari lo itu pecundang sejak menit pertama bangun tidur. Kenapa? Karena hal pertama yang lo sentuh bukan air wudhu atau segelas air putih, tapi HP. Jadi, begitu mata lo melek, lo langsung nyuntikin otak lo pakai chip dopamin dari notifikasi atau FYP TikTok. Lo ngebiarin orang lain, lewat sosmed, ngekontrol mood dan fokus lo bahkan sebelum lo bener-bener sadar. Ini namanya bunuh diri mental. Secara psikologis nih ya, 2 jam pertama setelah lo bangun itu adalah waktu di mana willpower atau daya juang lo lagi ada di level tertinggi. Tapi kalau lo pakai buat scrolling, lo sebenarnya lagi ngebakar habis bahan bakar fokus lo buat hal sampah. Mulai besok, lo harus berubah. Jauhin HP lo selama 2 jam pertama. Di waktu ini, lo jangan cuma diem atau leha-leha. Lo harus lakuin yang namanya hard task, tugas paling berat, paling malesin, dan paling sering lo tunda-tunda selama ini. Entah itu ngerjain proyek sampingan, belajar skill baru yang rumit, atau ngerancang strategi buat dapat duit lebih banyak. Kenapa harus tugas berat? Karena ini cara paling efektif buat ngebentuk kembali mental baja lo. Pas lo maksa otak lo buat kerja keras, di saat orang lain masih ngulet atau sibuk nge-like foto orang lain, lo lagi ngirim sinyal ke diri lo sendiri bahwa lo adalah pemimpin atas diri lo, bukan budak algoritma. Kalau lo bisa naklukin 2 jam pertama ini tanpa gangguan, tanpa interupsi, dan berhasil nyelesain satu tugas berat, selamat. Lo udah menang 50% dari sisa hari lo. Apapun tantangan yang datang setelah jam 10 pagi, itu bakal kerasa kecil karena monster utamanya udah lo bantai duluan di pagi hari. Stop jadi lembek, stop jadi yuppie yang gampang hancur pas ditekan. Menangkan pagi lo, maka lo bakal menangin hidup lo. Nah, sekarang gue mau bahas penyakit paling parah yang bikin lo tetap miskin, baik secara finansial maupun mental. Penyakit FOMO. Jadi, banyak dari lo yang terjebak di lingkaran setan mental yuppie, cuma gara-gara lo nggak punya kontrol atas nafsu belanja lo. Lihat temen pakai iPhone terbaru, lo langsung panas. Lihat selebgram pamer sepatu limited edition, lo langsung merasa rendah diri kalau nggak punya. Akhirnya apa? Kan lo ujung-ujungnya gesek pay later. Lo kuras tabungan, cuma buat beli validasi dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama hidup lo. Dengerin gue baik-baik. Ada perbedaan besar antara bisa beli sama mampu beli. Kalau lo cuma punya duit 15 juta di rekening dan lo nekat beli HP seharga 15 juta, itu namanya lo bisa beli, tapi lo belum mampu. Lo baru beneran mampu kalau aset lo, investasi lo, bisnis lo, atau side hustle lo udah bisa ngehasilin cash flow yang cukup buat bayar gaya hidup lo itu, tanpa nyentuh modal utama. Nah, di psikologi ada istilah keren namanya delayed gratification atau menunda kesenangan. Ini adalah kemampuan buat bilang enggak ke kesenangan instan sekarang demi dapat hasil yang jauh lebih gede di masa depan. Orang dengan mental yuppie itu budak dopamin. Mereka pengen ngerasa kaya sekarang, makanya mereka pamer. Padahal orang yang beneran punya growth mindset itu sibuk ngebangun fondasi. Kenapa sih lo harus nahan diri?
Karena setiap rupiah yang lo buang buat barang konsumtif yang cuma buat pamer, itu adalah peluru yang lo buang sia-sia. Harusnya peluru itu lo pakai buat invest ke skill baru, beli buku, ikut course atau modal usaha. Lo lebih milih kelihatan keren di depan orang asing di Instagram daripada beneran merdeka secara finansial? Itu tolol, men. Jadi, stop jadi orang yang high profile, low profit. Mulai detik ini, terapin aturan 24 jam. Kalau lo pengen beli barang yang bukan kebutuhan pokok, tunggu 24 jam. Biasanya setelah adrenalin lo turun, lo bakal sadar kalau lo nggak butuh-butuh amat barang itu. Ingat, dunia nggak peduli sama sepatu baru lo atau HP baru lo. Yang dunia peduli adalah apa yang bisa lo lakuin dan nilai apa yang bisa lo kasih. Investasiin waktu dan duit lo buat upgrade otak lo, bukan buat menuhin lemari lo. Jangan sampai lo mati-matian beli gaya hidup yang sebenarnya nggak sanggup lo tanggung, cuma karena lo takut dianggap ketinggalan. Karena pada akhirnya, yang bakal nolongin lo pas lo jatuh, bukan pujian orang di kolom komentar, tapi isi otak dan aset yang lo bangun dengan disiplin. Nah, jadi semuanya balik lagi ke diri lo sendiri. Udah saatnya lo berhenti nyalahin keadaan, nyalahin ekonomi, atau nyalahin algoritma yang bikin lo ngerasa tertinggal, kan? Pilihannya cuma dua, lo mau tetap jadi permen Yupi yang manis, kelihatan lucu, tapi gampang banget diinjek-injek sama kerasnya realita? Atau lo mau jadi baja yang makin ditempa sama tekanan, makin dibakar sama tantangan, dan justru makin kuat dan tajam? Ingat, dunia nggak bakal nungguin lo buat sembuh dari rasa malas lo. Dunia nggak peduli sama alasan-alasan lo yang menye-menye. Mulai detik ini, lakuin hal keras yang selama ini lo hindari. Bangun lebih pagi, belajar skill baru yang bikin otak lo panas, atau mulai disiplin kelola duit sekecil apapun itu. Masa depan lo itu tanggung jawab lo sepenuhnya, bukan cuma sekedar nasib atau keberuntungan. Lo bukan korban, lo adalah arsitek dari hidup lo sendiri. Sekarang, bangun dan buktiin ke dunia. Dan yang paling penting, buktiin ke diri lo sendiri kalau lo bukan bagian dari generasi lembek yang gampang hancur cuma karena sedikit tekanan. Gue mau lo pegang kendali sekarang juga. Nah, kalau lo ngerasa video ini adalah tamparan yang lo butuhin buat bangun, jangan lupa klik subscribe di Logika Otak. Di sini, kita nggak bakal kasih lo motivasi kosong, tapi kita bakal bedah realita biar lo makin cerdas secara mental. Share video ini ke teman lo yang kasih mental Yupi, biar mereka ikutan sadar. Gue tunggu lo di video selanjutnya. Cabut dulu.